Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ardianti, mahasiswa Pendidikan Sosiologi angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas melemahnya nilai tukar rupiah kepada dolar Amerika dan pengaruhnya kepada kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, per data dari Bank Indonesia di tanggal 5 Juni, bahwa nilai tukar rupiah itu tembus sampai 18.000. Meskipun nilai rupiah saat ini menguat sedikit, yaitu di hari ini tanggal 16 Juni sudah di harga 17.720,60 perak. Akan tetapi dikarenakan lemahnya nilai tukar rupiah yang bahkan tanggal 5 Juni itu bisa tembus ke 18.000, tentu saja banyak menimbulkan permasalahan ekonomi hingga sosial. Yang mana permasalahan ekonomi juga merupakan satu permasalahan sosial yang di Indonesia, di mana ini permasalahan ekonomi di Indonesia masih banyak juga yang perlu dikhawatirkan, karena tentunya akan berpengaruh nih dengan melemahnya nilai rupiah, tentu akan memperbanyak masalah ekonomi dan masalah sosial. Nah, dengan melemahnya nilai rupiah ke dolar tentunya akan mempengaruhi harga bahan baku maupun bahan pangan ya. Juga kemarin sudah resmi dinaikkan, BBM naik, terus juga sekarang harga jualnya juga pada naik, makanan, minuman, atau bahkan sekedar jajan-jajan juga itu pada naik harganya. Nah, fenomena ini terjadi karena melemahnya nilai rupiah. Tentu saja akan melemahnya nilai rupiah membuat menaiknya lebih mahal lagi ongkos produksi, yang tentunya pasti akan mempengaruhi harga-harga jual. Nah, ketika rupiah melemah, dampaknya ini tentu yang dirasakan bukan hanya untuk pemerintah maupun pemilik bisnis besar, akan tetapi para ibu rumah tangga maupun orang-orang yang mengatur keuangan di keluarganya. Terus juga biaya pendidikan pasti naik, harga makanan, kesempatan kerja juga semakin menurun, karena dengan melemahnya nilai rupiah, seperti yang tadi udah dibilang, kayak meningkatnya produksi, tentu saja ada hal yang harus biaya yang harus di-cut atau biaya yang harus dikorbankan. Nah, bagaimana sih rupiah bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia? Kenapa masalah ekonomi juga bisa berubah menjadi masalah sosial? Mari kita lakukan analisisnya. Nah, Indonesia ini masih ketergantungan oleh barang impor. Bahkan untuk sekedar kedelai aja itu kita juga masih impor. Terus juga bahan baku industri, elektronik, Indonesia semuanya itu masih impor. Sehingga ketika nilai rupiah melemah terhadap dolar, otomatis bahan baku yang dibutuhkan agar berjalannya industri maupun agar berjalannya untuk menghasilkan produk-produk itu akan naik. Jadi harga produksinya akan naik. Nah, ternyata Badan Pusat Statistik ini atau BPS juga itu sudah pernah menghimbau apabila nilai rupiah terus melemah kepada dolar Amerika, tentunya akan barang impor itu akan naik atau memicu imported inflation atau inflasi yang berasal dari kenaikan barang impor. Nah, tentunya dampak sosialnya sangat nyata. Dengan kenaikan bahan baku, bahan pangan, makanan, tentunya sih terutama bagi ibu-ibu yang mengatur keuangan rumah tangga, yang harus memikirkan hari ini harus masak apa, terus juga memikirkan uangnya cukup atau enggak untuk masak. Ditambah juga para pelaku UMKM mau tidak mau harus menaikkan harga jual makanannya, sedangkan pemutusan kerja juga itu semakin banyak ya. Nah, pelemahan rupiah ini juga tadi udah berpengaruh tuh ke dunia kerja. Jika biaya produksi naik, maka ada biaya-biaya yang harus dikorbankan. Salah satunya itu entah pengurangan jam kerja atau bahkan pemutusan pekerjaan atau PHK. Ditambah lagi di pemerintahan ini semuanya serba efisiensi. Tentu juga itu mempengaruhi roda ekonomi yang berputar di masyarakat. Nah, jika tadi udah kayak melemahnya nilai tukar rupiah ke dolar mengakibatkan menaiknya bahan baku, bahan pangan, terus juga bisa mengurangi jam kerja, bahkan pemutusan kerja kepada karyawan, dimana terutama pelaku
pelaku UMKM maupun bisnis menengah yang udah masih harus bayar pajak, bayar ke biaya produksi naik, tentunya pasti ada yang dikorbankan, yaitu dengan cara efisiensi, entah harga jual barangnya itu dia naikkan ataupun pengurangan jumlah karyawan. Nah, tentunya hal ini tuh bisa juga dengan pengurangan karyawan, otomatis pemasukan dia kan berkurang atau bahkan menjadi tidak ada, sehingga meningkatkan terjadinya kriminalitas. Karena setiap individu maupun manusia itu pasti butuh uang untuk hidup kan. Nah, apabila lapangan pekerjaan semakin susah, harga barang pada naik, tentunya itu bisa mencapai rasa frustasi dan kemarahan pada individu yang bisa aja ngebuat dia kayak aduh kepepet dan bisa melakukan kriminalitas. Meskipun tidak semua seperti itu, akan tetapi dengan melemahnya nilai rupiah ini dan juga rasa putus asa dari rakyat, tentunya bisa juga membuka peluang untuk meningkatnya kriminalitas di Indonesia. Nah, tetapi kemarin tuh di media sosial ya, entah di Twitter ataupun di Threads, orang-orang yang memiliki modal atau dengan orang tingkat menengah atas justru mereka merasa diuntungkan karena mereka nabung atau dengan membeli falas, dan itu juga kemarin menjadi ajakan ya untuk orang tuh membeli falas. Orang membeli falas tuh jadi dia menukar uang rupiah dan tabungan itu menjadi dolar. Jadi ketika itu mereka semakin diuntungkan ketika dolar naik. Akan tetapi rakyat kecil maupun masyarakat menengah yang dimana penghasilan dan gajinya itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pokok, tentu itu semakin menyiksa mereka. Akan tetapi orang maupun kelompok yang memiliki modal, yang memiliki uang berlebih, tentu saja itu semakin menjadi keuntungan bagi mereka. Hal ini juga yang melanggengkan kesenjangan di Indonesia, yang dimana yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, jika ini berlangsung lama, itu tadi bisa meningkatkan terjadinya kriminalitas karena ada rasa frustasi dan juga ada rasa kebutuhan yang harus dipenuhi. Pada akhirnya, lemahnya rupiah ini bukan hanya sekedar perbedaan kurs mata uang, akan tetapi ini juga merupakan masalah ekonomi, masalah sosial, bahkan bisa menjadi masalah pidana jika sampai terjadinya kriminalitas. Karena itu dari melemahnya rupiah ke dolar, otomatis naik bahan baku, bahan bakar. Nah, itu juga tuh yang membuat masyarakat lebih wise lah sama pengeluarannya. Ditambah lagi dengan harga produksi yang naik, itu juga mau nggak mau pemilik usaha menengah atau maupun UMKM mengurangi karyawannya atau memutuskan ya mengurangi karyawan lah untuk efisiensi biaya, sehingga ini tuh menjadi masalah baru di mana terjadinya penurunan kesejahteraan. Terus juga ada permasalahan ekonomi yang tadi memperpanjang atau memperlanggang kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, tugas pemerintah adalah menjaga stabilitas ekonomi, jika bisa juga menaikkan nilai rupiah, di mana harus mengurangi program-program yang boros APBN dan juga harus bisa menarik investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia, sehingga mulai naiklah nilai rupiahnya dan juga dan juga masyarakat tuh bisa mendapatkan pekerjaan dari adanya investor asing ini. Jadi emang pemerintah harus turun tangan dan juga harus segera menyelesaikan permasalahan ini. Sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf. Saya Putri Ardianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.